Check 1 2 3 4 5 3 2 1 record. Yo, welcome back to my video. Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini gue akan bahas tentang image processing ya. Karena ini temen gue juga sih nanya ke gue gitu. Sebenarnya gue juga udah bikin image processing tuh udah lama gitu ya. Pakai Tesseract Engine buat OCR, Optical Character Recognition. Itu ada library-nya PHP itu emang udah ada. Nah, gue masukin di project library gue buat image processing. Nah, kayak gini. Nah, ini untuk ngolah image. Nah, ini parsernya ini bagian OCR-nya, Optical Recognition. Nah, kalau kalian nggak tahu apa itu Tesseract ya. Nih, Tesseract by Wikipedia. Tesseract itu engine ya buat Optical Character Recognition atau OCR. Ya, itu engine ya, mesin. Nah, dia free software atau open source. Yang bikin siapa nih? Yang bikin itu Hewlett Packard tahun 1980 dan dia rilis open source itu di 2005 dan disponsori by Google di 2006. Keren ya? Oke. Nah, ini di sekarang nih. Nah, OCR itu kan mendeteksi sebuah mengenali sebuah tulisan yang namanya juga optical character recognition, mengenali sebuah karakter. Nah, untuk mengenali sebuah karakter berarti kan bahannya itu atau gambarnya itu harus benar-benar clean. Pernah lihat aplikasi OCR, misalnya cam scanner dari gambar bisa jadi PDF, clean banget gitu kan. Ya itu dia pakai teknologi namanya Tesseract dan OCR, Tesseract Engine gitu. Nah, tapi tahapan sebelum masuk OCR itu ada namanya improving the quality of the output. Artinya meningkatkan kualitas untuk keluaran atau outputnya. Nah, tahapannya itu disebut image processing atau memproses sebuah gambar. Gitu. Ada namanya rescaling, binarization, noise removal, dilation dan erosion, rotation and skewing, border, transparency, alpha channel tools dan yang lain-lain gitu ya. Banyak banget lah. Nah, ada tahapan pertama itu rescaling. Rescaling itu kalau di Tesseract itu minimal itu 300 dpi. Pokoknya rescaling itu mengubah ukuran, terus masuk ke binarization itu dia mengubah gambar yang berwarna ini jadi hitam putih, tapi yang lebih tajam gitu ya. Atau juga lebih tajam, ada nilai alfanya gitu. Threshold lah, ya, namanya threshold gitu. Jadi sebelum masuk hitam putih kayak gini tuh, sebelum di threshold itu ada yang namanya grayscale atau pemberian filter hitam putih. Jadi grayscale baru binarization diproses ke threshold. Hasilnya kayak gini. Terus ada yang namanya noise removal. Ini untuk ngapus noise atau gangguan itu sih, color titik-titik gitu. Ada masuk juga dilation erosion. Nah, originalnya kan tebel gini ya. Setelah di erosion itu agak tipis. Rotation. Nah, rotation atau descaling ini biasanya meluruskan tulisan. Nah, boulder ini menghapus tulisan hitam. Nah, jadi dari kayak gini. Jadi lebih clean kan gambarnya. Gitu. Nah, kalau udah kayak gini nih, baru kita masukin ke Tesseract Engine atau OCR-nya. Kalau udah jelas gini pasti lebih si engine Tesseract itu lebih mudah mengenalinya. Nah, ini ada tuh library-nya macam-macam buat image processing dan gue bikin buat image processing tuh pakai PHP. Jadi pakai library Imagic, ada tuh Imagic ya, yang di sini nih. Nah, kalau lo lihat di bagian parser, di processing. Ini ya basic juga SAG atau core intinya ya. Ini deh, gua demoin aja biar jelas. Kebetulan gua ada example-nya ya. Example image processing. Nah, ini gua copy aja semua biar lo paham. Kenapa nih error? Oh, sorry. Dan nah, gue punya gambar original namanya kayak gini kan. Ya, ada warnanya ya. Terus gue masukin ke bagian sini. Ini langsung cara pakainya nih ya. Nah, ini kayak gini. Namanya image processing contoh. Image processing contoh. CPG. Nah, masukin nih panggil kelasnya kan. Gue butuh 3 kelas, image processing, image magic, image parser. Processing, magic, parser. Masukin ke sini path-nya. Terus kita akan lakukan grayscale, rescaling, binarization, noise removal, degeneration, descaling. Tapi kalau kalian mau nulisnya lebih pendek bisa juga sih. So kayak gini misalnya. IMG
Nah ini kalau bikin satu baris kayak gini. Tuh. Tapi gue nggak akan contohin yang kayak gitu dulu. Nah, kayak gini. Misalkan gambar kayak gini ya. Terus gue jalanin di server, ya di server PHP main OS gede lokal host. Nah, balik lagi. Nah, habis udah dapet kayak gitu, gue ini pakai hashnya itu base 64. Jadi ada bloknya. Bloknya simpan ke sini, ini bentuknya array. Jadi masing-masing ini ada bloknya. Grayscale ada bloknya, rescaling ada bloknya, binarization ada bloknya, noise removal ada bloknya, deletion erosion ada bloknya, descawing juga ada bloknya. Terus ini ada write file, jadi artinya bikin nama atau hasil terakhirnya itu atau hasil bloknya ya, mau dibuat file baru pakai image process, write file. Ini pathnya, kalau pathnya ini nanti dia replace, tapi kalau mau pakai nama baru misalnya gini, gue komen aja gitu, pakai yang ini, nanti dia bikin nama baru namanya new image dari blok 2. Blok 2 tuh ini berarti grayscale ini 0, rescaling 1, binarization. Jadi dari hasil binarization, makanya blok 2. Terus habis itu gue masukin ke sistem OCR kayak gini. Ini masukin engine test-nya yang udah diinstal. Terus ya udah parser aja nih pathnya yang ini. Yang ini pathnya. Nah, image processing contoh GPG. Terus connection. Tapi kalau mau hasil bloknya berarti nanti pakai hasil image kayak gini. Atau ya misalnya gini deh. Kita image processingnya pakai new image ya. Berarti ini part 2. Gue bikin gini. Nah, kayak gini. Jadi kita bakal bikin patch baru, file baru dengan nama newimage.jpg dari blok 2. Nah, dari patch 2 ini kita akan lakukan OCR atau reconnection engine. Gitu. Nah, kalau gambar yang nggak ada teksnya, ya nanti gambar tidak mengandung teks, tapi kalau ada teksnya, tampilan resultnya. Oke. Nah, ini hasil di bawah nih kalau untuk processing. So, langsung aja ya kita buka. Localhost portnya 8000. Nah, ini nggak langsung masuk muncul gitu ya, boom. Enggak, karena ini image processing, jadi perlu sedikit waktu tambahan gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, ini hasil OCR-nya. Deskriptif, teks, ciri-ciri, dan struktur. Ini ada E ya. Ini E itu pasti dari sini nih. Dari gambar ini nih, ada gambar tali dikira E. Pengenalan reconnection kayak gitu. Ini grayscale ya, abu-abu. Kalau lihat balik lagi ke sini, itu ada namanya. Terus tadi kan gue bilang ini bikin file baru dengan nama new image. Ini new image, maka dia muncul baru nih, new image. Nah, kayak gini. Ini dari blok kedua, yaitu hasil binarization. Grayscale, kalau rescaling, gue ubah ke ukurannya berapa? 1200 ya. Jadi gede itu. Beda kan contoh. Ini originalnya pas di grayscale itu nggak ada rescaling apapun. Terus masuk rescaling dia jadi 1200 dpi, terus ke bawah 1200 dpi tetap, cuman masuknya step itu binarization, makanya bentuknya kayak gitu, ada noise removal. Nah, kayak gitu ya. Ini doang sih. Sebenarnya ada lagi kan di ini ada teknik yang namanya border. Nah, ini gue belum bisa bikin, gue masih belum paham nih gimana bikinnya kalau di PHP dengan Magic gitu ya. Kalau mau tahu soal kelas image-nya ini pusing sih, gue bikinnya juga lumayan lama. Nah, ini buat image processing kan, jadi gue bikin satu-satu, dan ini OP biasa lah, gue selalu pakai OP.
block, gue butuh function, gue cek path-nya dulu gitu kan, terus gue dapetin dimensionnya, baru gue rubah ke abu-abu, ada function abu-abu, terus ada scaling. Oh ya, dan ini gue bisa ke samping-samping tadi ya, kayak gini nih. Ini namanya Fluent apa ya? Method chaining namanya, method chaining. Itu kalau mau bikin OOP method chaining itu pakai return list. Ya, kapan-kapan lah gue bahas nanti tentang OOP lebih dalam gitu ya. Atau disampaikan PHP. Pusing juga sih bahas kayak gitu. Nah, itu ada scaling, ada binarization, ada decimal, generation, scaling, dan yang lain-lain gitu lah. Itu seputar image processing. Kalau mau tahu yang bagian parsernya, gue juga ada kayak gini. Ya, kayak gitulah. So gue jelasin soal technical agak ribet. Gue bingung juga nih kalau gue jelasin ke orang-orang non technical. Pokoknya kurang lebih kayak gitu cara pakainya. Dan ini ada di library gue juga sih. Tadi tuh tinggal cek aja sini negara github.io web meta description. Dan ini gue yang update. Cuma kalau dokumentasinya kurang karena belum ada waktu aja sih buat bikin update dokumentasinya yang lebih jelas. Next, kapan-kapan aja deh gue update lagi. Nah, kalau mencari example sebenarnya lu bisa kunjungin gimana ya? Kalau ngerasa terbantu, tinggalin star ya, biar banyak bintangnya. Nah ini dia. Kalau lu butuh example, ada di folder example. Gue cantumin beberapa example, ada yang kayak gini lah, tinggal cek aja. Kalau mau pakai metode gue ya tinggal install aja seperti biasa. Introduction, cek, install aja Composer. Nah, cuma kalau mau pakai image processing, lo harus install beberapa requirement. Kalau lo pakai Windows ya Chocolate, Capture to Text, PHP Magic, sama gaya image. Tapi kalau mau install Imagic, gue saranin sih rekomendasi pakai versi 745 karena saat video ini dibuat sebelumnya gue udah coba install Imagic di tempat teman gue ya karena dia juga kasusnya lagi pakai image processing gitu. Ya udah dia pakai 7410 dan itu gagal terus, gue nggak tahu tuh kenapa, dan gue turunin ke 745 sesuai apa yang gue pakai gitu kan, environment yang gue pakai itu bisa gitu jalan. Nah kalau buat Linux gue kurang tahu nih karena gue nggak develop di Linux, gue develop di Windows. Pokoknya untuk detailnya lu bisa cari aja di bagian sini, image processing itu mana sih. Nah ini. Nah, lu kepengen tahu cara install Imagic. Nah, ini deh. Nih, gue tulisin linknya di sini. Nah, cara install Imagic PHP Tension di Windows. Nah, lu bisa baca aja semua, udah gue tulisin jelas banget sih. Nah, nih metode description. Download aja pakai Composer ya. Nggak usah di git clone. Kalau mau contribute default, kalau mau contribute. Cuman kalau nggak salah gue belum tulisin aturannya deh. Tapi kalau mau contribute ya default aja. Kalau mau contribute di bagian dokumentasi, kalian pok aja yang bagian webnya. Nanti gue review kodenya. Yaudah sih, itu aja. Banyak sih beberapa hal yang gue bikin dan gak sempet gue masukin up ke YouTube. Males aja sih bikinnya. Gak ada waktu juga karena banyak course online, ikut-ikut kegiatan yang lain-lain gitu. Kerjaan juga. Yaudah, thank you for watching and see you next video.